Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-36. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Sibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yailam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang dilahirkan baginya di tanah Kanaan. Esau mengambil istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya di situ. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu, anak Ana, anak Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yailam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yailam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Sibeon, Ana, Disyon, Eser, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon: Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Sibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon, dan Oholibama anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser: Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir.
Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja yang memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyan dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husya mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Median di dekat Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mahetabeel binti Matred binti Mezalhab. Inilah nama-nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetat, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Esau adalah anak Ishak yang telah menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Dan ia tidak menerima berkat kesulungan dari ayahnya, karena berkat itu telah lebih dahulu dicuri oleh Yakub. Namun demikian, dari kisah ini kita melihat bahwa meskipun Esau berbuat kesalahan dengan menjual hak kesulungannya dan tidak menerima berkat dari ayahnya, toh Esau masih masuk dalam keturunan Ishak anak Abraham, bapa segala bangsa itu yang telah menerima janji Allah. Oleh karena itu, tidaklah heran jika Esau diberkati menjadi bangsa yang besar dengan kekayaan yang luar biasa. Berkat yang diterima Abraham mengalir turun-temurun bahkan kepada Esau. Begitu kayanya Esau, ia sampai harus meninggalkan tanah Kanaan. Dari kisah ini kita belajar, betapapun kita pernah berbuat kesalahan, garis keturunan iman menyatakan berkat Tuhan tidaklah dapat diputus oleh kesalahan itu semata. Namun demikian bukan berarti kita jadi pribadi yang tidak belajar dan tidak menyesali kesalahan itu. Esau yang kemudian menjadi besar dan disebut sebagai bangsa Edom adalah bangsa yang pada akhirnya berseteru dengan Israel dan mendapat murka Tuhan. Maka jangan sampai kita menjadi nyaman saat terjerumus dalam kesalahan yang kita buat dan tidak menyesalinya, karena kita merasa tetap mendapatkan kemudahan bahkan kelimpahan meskipun ada kesalahan yang kita buat. Karena sesungguhnya di saat-saat yang demikian kita harus memaknai bahwa Tuhan sedang memberi kita waktu dan kesempatan untuk merenungi dan menyesali kesalahan yang kita buat di dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Betapapun kesalahan yang kami buat, sesungguhnya berkat Tuhan tetap tersedia bagi kami. Oleh karena itu, kiranya kami memaknainya sebagai kesempatan yang Tuhan beri untuk memperbaiki kesalahan yang kami buat, bahkan bertobat. Terima kasih untuk firman yang kami renungkan pagi ini, dan kami menyerahkan
aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.